Seorang pria Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas ditembak di jalan saat mengendarai sepeda motor. Sebuah meteor terkonfirmasi jatuh di wilayah Cirebon, Jawa Barat, diiringi dengan suara dentuman. Pusat Riset Antariksa BRIN menyatakan suara dentuman itu akibat gelombang kejut yang muncul saat meteor memasuki atmosfer yang lebih padat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bakal mengevaluasi konstruksi bangunan ponpes di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tak terulang. Sementara hingga Selasa pagi sudah ada 66 korban meninggal akibat ponpes Al-Khozini Sidoarjo ambruk. Apakah peristiwa mengandung unsur pidana? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog pagi ini. Kiper Martin Paes yang cedera pada Agustus lalu sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Arab Saudi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saling saut soal kilang Pertamina. Purbaya bilang kesal di DPR karena Pertamina malas bangun kilang. Sedangkan Bahlil tak mau komentar, tapi menekankan fungsi pengawasan Kementerian SDM di kilang Pertamina. Halo, selamat pagi. pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 7 Oktober 2025. Bersama saya Disti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Setelah kemarin sudah ada duet Bremana dan juga Mario Sarong. Akhirnya hari ini saya... Duet pejantan. Dan hari ini kita bersama yang cantik-cantik juga. Nah, ada Adisti Larasati. Kalau Nanda masih sakit. Jadi kita harapkan kesembuhan. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh, cepat pulih supaya amin, bisa amin, kembali amin. bersiaran lagi. Juga para penonton Kompas TV selalu sehat, selalu sehat bugar ya. Maksudnya di tengah cuaca yang tidak menentu. Kalau biasanya kan kalau kita lihat kan siang-siang tuh panas sekali, tapi nanti malam sorenya hujan. Nah, ini yang harus diwaspadai supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, berbicara soal kesehatan tadi sudah, yang menjadi sorotan kita hari ini adalah masih soal bagaimana peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini yang kemudian kita tahu di hari ini, Saudara, setidaknya ada 66 korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi. Tentu ini menjadi keprihatinan kita tersendiri, walaupun memang pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk segera mengevaluasi seluruh bangunan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Karena ini nggak main-main loh. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nyawa. 66. Belum lagi nanti ada lagi yang belum ditemukan, belum dievakuasi begitu ya. Bangunan pondok pesantren harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini ini. Ya, kalau dilihat dari jumlah korban kemarin, kalau dari BNPB, konferensi pers yang langsung dilakukan di tempat kejadian perkara mengatakan bahwa bencana ini adalah bencana terbesar tahun 2025 dilihat dari jumlah korban tersebut. 66, kalau kemarin itu ada 50, baru sampai 50. Sehingga kita kemarin masih terus mengupdate ya pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan, karena hari ke-8 tepatnya kemarin itu selama 1 minggu pencarian Tenggarai sebagai atau dipastikan sebagai hari terakhir, Adisti. Karena kemarin itu sudah 20%, tinggal 20% lagi reruntuhan yang akan dibersihkan ataupun diangkut untuk mengevakuasi para korban yang terduga masih
tertimbun di dalam ambrukan tersebut. Nanti kita akan bahas bagaimana soal kelanjutan dari Betul. ambruknya Pondok Betul. Pesantren Al Hosini ini, saudara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah nanti juga akan ada penyelidikan lanjutan terkait dengan dugaan kelalaian atau seperti apa? Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada peristiwa hujan disertai angin kencang yang menerjang kawasan akses Suramadu, Burneh, Bangkalan, Jawa Timur pada Senin sore. Sejumlah bangunan tidak mampu menahan angin sehingga roboh, saudara. Deretan warung di sepanjang jalan akses Suramadu ini porak-poranda, bahkan 2 diantaranya ambruk rata dengan tanah. Akibatnya banyak barang dagangan yang rusak dan juga basah. Menurut warga sekitar, lokasi puting beliung juga merusak bangunan kafe. Warga bergotong royong membersihkan puing warung serta menyelamatkan barang dagangan mereka. Angin kencang disertai hujan deras juga menerjang Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya di Dusun Bonto Cinde, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Palangga. Akibatnya atap puluhan rumah warga beterbangan hingga dinding rumah hancur. 31 rumah warga rusak relatif parah. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah dan berlangsung selama hampir 1 jam. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saudara, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin, menegaskan suara dentuman yang didengar warga merupakan gelombang kejut yang muncul saat meteor memasuki atmosfer yang lebih padat. Menurut peneliti BRIN, dentuman suara yang diikuti getaran dan munculnya meteor merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa. Kata Thomas, meteor yang dilihat warga melintas puluhan kilometer di atas wilayah Kuningan, Cirebon, diduga jatuh di Laut Jawa. Ini adalah peristiwa masuknya atau jatuhnya meteor yang cukup besar, yang kemudian menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman. Kalau saya taksir, ukurannya kemungkinan antara 3 sampai dengan 5 meter. Melintas puluhan kilometer di atas wilayah, mulai dari Tasik, Kuningan, Cirebon, dan saya menduga kemudian jatuh di Laut Jawa. Sebelumnya warga Majalengka, Jawa Barat mendengar suara dentuman bersamaan dengan kemunculan meteor pada Minggu malam. Warga mengungkap kemunculan benda itu berlangsung cepat. Warga menduga benda misterius tersebut adalah meteor. Sangat singkat sekali lah, hitungan detik itu sekitar 18:45 lah. 18:45 dengan suara dentuman yang begitu keras. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tega menembak rekannya hingga tewas. Pelaku menembak korban saat melintas di Jalan Poros, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin siang. Usai menembak korban, pelaku langsung kabur, sedangkan korban terjatuh dan terluka di bagian dada. Tidak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku yang tak lain merupakan rekan korban. Aksi penembakan dipicu sakit hati lantaran pelaku diejek korban terkait utang piutang. Pelaku kini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, seorang pria di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan menyerang 4 tetangganya. Akibatnya, para korban menderita luka senjata tajam. Kepanikan melanda warga di permukiman Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan ketika seorang pria mengamuk. Pelaku bahkan melukai 4 orang tetangganya dengan senjata tajam. Pelaku diduga kehabisan obat yang biasa dikonsumsi dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di salah satu rumah warga dan dibawa ke Polsek Cilandak untuk diperiksa. Tiba-tiba ngamuk aja pada saat kejadian. Ngamuknya kita lagi di pas dia karena kakaknya minta tolong ke rumah RT. Ah betul. Kan bapak saya ibu saya RT dulu tolong ke rumah. Terus? Minta tolong teriak RT, kakaknya teriak tolong gitu. Panggil supir itu juga sekalian. Kenapa? Itu yang ngamuk. Terus saya keluar minta bantuan yang lain. Gak ada bantuan sama sekali. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, mendatangi Polda Metro Jaya. Kuasa hukum meminta tindak lanjut kasus kematian Arya Daru. Pertemuan dilakukan antara penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan tim kuasa hukum dan perwakilan keluarga korban di Mapolda Metro Jaya. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya bilang belum ada temuan baru soal kematian Arya Daru, namun seluruh hasil penyelidikan akan dipaparkan. Polisi juga masih menelusuri keberadaan ponsel Arya Daru yang masih hilang. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru meminta salinan data hasil penyelidikan polisi untuk mengetahui kinerja polisi dalam menyelidiki kasus ini. Akan dipaparkan oleh pihak penyidik mulai dari awal penanganan sampai dengan hingga hari ini untuk membuktikan bahwa proses penyelidikan itu masih berlangsung atau penyelidik masih melakukan penyelidikan untuk perkara kasus almarhum Ade. Sampai saat ini belum ada temuan baru dan terakhir kemarin kita dari pihak penyelidik mengecek untuk mencari posisi handphone apakah sudah menyala atau belum. Sampai saat ini belum juga ditemukan di mana dari handphone korban ADP yang hilang tersebut. Tadi sudah berdiskusi mengenai maksud kedatangan kami adalah untuk meminta data-data yang belum kami miliki sebagai kuasa hukum. Dari awal kan memang masih belum meminta yang formil, seperti dari awal olah TKP, oleh Nafis, terus data salinan otopsi, sebagai lain, kemudian bukti-bukti yang sudah diserahkan apa saja. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, hingga Selasa pagi Basarnas menyatakan korban ambruknya Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo yang meninggal capai 66 orang. Informasinya usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, proses evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur berlanjut Senin kemarin. Data terbaru Badan SAR Nasional menyatakan korban meninggal 66 orang, sementara korban selamat 104 orang. Hingga Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Basarnas mencatat 170 orang sudah dievakuasi. 104 diantaranya dinyatakan selamat, sementara 66 orang meninggal dunia. Rilis tertulis Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menyatakan proses evakuasi masih berlangsung. Pembersihan puing difokuskan ke sisi utara bagian yang tidak terintegrasi struktur utama. Sementara itu, untuk mengidentifikasi sejumlah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengirim seluruh sampel DNA yang diambil dari pihak keluarga ke Pusdokes Polri di Jakarta. Petugas langsung mengambil sampel DNA korban dan keluarga korban setelah kantong jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Semua korban sudah dikirim tadi terakhir sore, kecuali yang baru datang ya.
Jadi treatmentnya itu saat jenazah datang langsung diambil sampel? Iya, langsung. Sekalian identifikasi. Untuk sampel DNA itu biasanya berapa hari, Pak? Normalnya 5 hari sampai 2 minggu, tapi saya minta untuk dipercepat 3 atau 4 hari begitu. Tapi sampai sekarang belum dapat kabar. Normalnya 5 hari. Satu pintu di Jakarta semua, Pak? Karena lab DNA Pusdokes sudah terakreditasi internasional. Setelah berhasil diidentifikasi, 2 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Buduran Sidoarjo langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kedua jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Buduran Sidoarjo langsung dibawa ke pihak keluarga ke kampung halaman di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya dimakamkan di lokasi yang berbeda, yaitu di Labang dan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga menanyakan kepada kita apakah bisa melihat wajah jenazah. Dari pengalaman alhamdulillah bisa, dan mereka agak bunga begitu karena memang awalnya ibunya itu agak histeris, kaget ya, walaupun sudah hampir 7 hari terus melihat, disolatin, kita juga ikut solatin. Dan untuk mengetahui informasi terkini identifikasi korban ambruknya Ponpes Al-Kozini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman serta juru kamera Cilmi Ardianto Fani di RS Bayangkara Polda Jatim, Surabaya. Selamat pagi Alfian, apakah ada perkembangan terbaru korban meninggal yang sudah berhasil diidentifikasi, dan dari informasi yang Anda dapatkan sampai saat ini berapa jumlahnya? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Informasi terbaru yang kami dapatkan dari tim DVI Polda Jawa Timur, begitu hingga saat ini sudah ada 59 jenazah yang berhasil dievakuasi, dan juga dari beberapa tempat. Dari 59 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur ini, 17 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dengan rincian 5 berhasil diidentifikasi di beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo, seperti di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga di Rumah Sakit Notopuro. Selain itu ada 12 jenazah lainnya berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk kemarin sendiri Mario dan juga saudara, hingga data semalam begitu ada 7 jenazah yang diidentifikasi dari 17 tersebut, di mana rata-rata memang usia 13 sampai 19 tahun, berasal dari berbagai macam daerah, ada dari Surabaya, ada dari Madura, ada dari Jawa Tengah, dan juga bahkan dari Jawa Barat, dan semuanya sudah diserah terimakan oleh pihak tim DVI Polda Jawa Timur kepada keluarganya tadi malam. Untuk proses yang masih berlangsung hingga saat ini adalah usaha untuk mengidentifikasi dari sisa jenazah yang belum dapat teridentifikasi. Jika di total dari 59 jenazah yang dalam proses identifikasi, saat ini masih ada sekitar 42 atau 44 jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Namun baru saja kami mencoba menggali informasi lebih dalam begitu Mario dan juga saudara, masih ada 12 orang yang hari ini dalam proses pengambilan sampel. Dalam artian proses pengambilan sampel ini untuk proses identifikasi lebih lanjut, menyamakan data yang ada di posko antemortem dan juga di posko postmortem. Sementara untuk sampel DNA, memang sejak jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara sudah langsung diambil tes DNA-nya, baik dari korban meninggal dunia maupun dari keluarga korban, dan langsung dikirim ke Pusdokes Mabes Polri yang ada di Jakarta Timur untuk proses ekstraksi dan penyamaan begitu dari sampel DNA milik korban dan juga milik keluarga korban. Untuk hasilnya memang berkisar antara 3 sampai 5 hari bahkan 2 minggu tergantung antrian. Dan selain itu ada beberapa mekanisme yang digunakan oleh tim gabungan DVI di Polda Jawa Timur untuk mempercepat proses identifikasi dari jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain menggunakan data primer seperti sidik jari, terus bentuk gigi, dan juga
DNA, ada beberapa data atau dokumen lain ini yang juga untuk dapat menguatkan proses identifikasi seperti properti dan juga aksesoris. Dalam hal ini keluarga diminta untuk dapat turut aktif dalam memberikan kebutuhan dokumen yang menunjang proses identifikasi lebih cepat, seperti foto korban dengan menunjukkan gigi atau foto senyum korban sebelum meninggal, karena ini dapat membantu sekali dalam proses identifikasi. Total hingga saat ini RS Bayangkara sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 17 terkait kasus tersebut. Mario. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman serta juru kamera Cilmi Ardian Tovani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Diskusi pengembangan riset dan kajian ilmu Badan Peradilan Umum atau Perisai Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencapai episode ke-10. Diskusi secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum Bambang Mianto dan menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Soeharto. Soeharto hadir sebagai narasumber dalam diskusi Perisai Badilum dengan tema mengurai kompleksitas eksekusi perdata, problematika, solusi, dan prospek pembaruan hukum, yang memfokuskan diskusi pada isu krusial yaitu eksekusi perdata. Tema ini diangkat Direktorat Jenderal Peradilan Umum dalam menyoroti persentase perkara eksekusi yang bisa terlaksana tanpa kendala masih di bawah 50%. Dalam diskusi ini, Soeharto menjabarkan peristiwa eksekusi perdata yang pernah ditanganinya sewaktu menjabat Ketua Pengadilan. Tak hanya itu, Soeharto memberikan pengalaman dan wawasan keilmuannya dalam sesi tanya-jawab bersama peserta yang terdiri dari 416 satuan kerja. Soeharto menjelaskan secara garis besar ada pengaruh dari faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mempengaruhi jalannya eksekusi perdata. Yang namanya sebuah produk yang berupa putusan itu tadi kendalanya itu ada internal, ada eksternal. Internalnya itu dari sisi produk putusannya sendiri, eksternalnya itu bisa prisur atau intervensi dari kekuasaan ekstrayudisial. Jadi putusan mungkin tidak ada penghukuman atau bahasa teknisnya tidak kondemnatoir. Kalau putusannya hanya bersifat konstitutif dan deklaratoir, itu tidak bisa dilaksanakan. Atau objeknya hilang, objeknya tidak jelas, batas-batasnya kebalik. Banyak hambatan-hambatan yang dari sisi internal. Terdapat 7 permasalahan utama yang menjadi tantangan seperti keamanan saat eksekusi, redaksi amar eksekusi yang tidak jelas, belum dibayarnya biaya eksekusi, penangguhan karena adanya upaya hukum, perlawanan dari permohonan eksekusi, dan tidak ada tindak lanjut dari pemohon, serta berbagai kendala lainnya. Dan sebagai upaya nyata, Direktorat Badan Peradilan Umum telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Satu Jari untuk pendampingan dan pemantauan eksekusi putusan peradilan. Melalui aplikasi Satu Jari tercatat dari 14.460 data eksekusi di tahun 2023, pada Oktober 2024 jumlahnya berhasil dikurangi hingga 11.697 data. Pengurangan data ini disebabkan oleh penyesuaian data eksekusi. Dari diskusi Perisai Badilum episode ini diharapkan dapat melahirkan strategi dan upaya praktis berdasarkan pengalaman ahli untuk mengurai berbagai permasalahan eksekusi. Hingga Senin sore, 66 orang korban meninggal dievakuasi dari Ponpes Al-Konzini yang ambruk. Basarnas mencatat 170 orang telah dievakuasi, 104 diantaranya dinyatakan selamat. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Konzini di Buduran, Sidoarjo ambruk pada Senin 29 September lalu. Saat itu, musola sedang dalam tahap pengecoran di lantai 3. Diduga ambruknya bangunan karena pondasi yang tidak kuat. Pakar Teknik Sipil ITS Muji Irawan bilang, gedung yang masih berdiri tetap perlu diperiksa demi keamanan santri. Pemeriksaan akan dilakukan di banyak aspek, termasuk bahan bangunan. Untuk mutu beton sudah kita ambil sampel
Itu 4 hari lagi kita akan lakukan pengujian. Habis itu tulangan juga, besi tulangan sudah kita ambil, sudah kita potong untuk diuji untuk diameter 16, 19, 20, 13 sudah kita ambil untuk diuji bersama beton pada hari Rabu ke depan oleh pihak Polda. Mengumpulkan data siapa yang merencanakan, mengumpulkan data siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Setelah itu siapa yang memproduksi beton, siapa yang mengirim besi, dari mana, hasil mutu betonnya seperti apa, mutu tulang seperti apa, itu akan dapat diinformasikan lebih lanjut karena masih dalam proses pengumpulan data. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang dari insiden ini pemerintah daerah dan Kementerian Agama bakal mengevaluasi konstruksi bangunan ponpes di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tak terulang. Jadi setelah ini PU akan berbenah ya Pak soal pembangunan ponpes Indonesia ya Pak? Bersama-sama dengan Pemda setempat kita akan membahas selama. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat. Nanti secara bertahap kita akan melakukan perbaikan sana sini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tak hanya itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta pemerintah daerah proaktif mengawasi kondisi fasilitas publik seperti sekolah dan pondok pesantren agar musibah serupa tak lagi terulang. Intinya adalah memang akibat kondisi bangunan yang tidak layak, bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memenuhi aspek keamanan, ini yang menyebabkan ambruknya bangunan. Mari kita sama-sama menegakkan kembali standar konstruksi bangunan yang memang memenuhi aspek yang layak dan juga aman buat semua. Ini tentu bukan hanya berlaku untuk pondok pesantren, tapi juga banyak fasilitas publik lainnya. Evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Konzini masih terus dilakukan. Basarnas memastikan evakuasi akan terus berlanjut sampai dipastikan tidak ada lagi korban dalam reruntuhan bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hingga Senin sore ada 66 orang korban meninggal dunia dievakuasi dari pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang dari insiden ini pemerintah daerah dan Kementerian Agama bakal mengevaluasi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Apakah peristiwa ini mengandung unsur pidana? Lalu evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan narasumber. Sudah ada di studio Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Marsudi Syuhud. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, Pak Kiai. Dan juga melalui sambungan daring ada Kabar Reskrim periode 2009 hingga 2011 sudah ada Pak Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Yai. Ya, ini kita membahas bagaimana untuk bisa mencegah agar tidak terulang kembali tragedi pondok pesantren yang ambruk ini. Karena ini bukan sekedar data 66 korban meninggal dunia, tapi adalah nyawa di sana yang harus melayang begitu ya karena ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini ini. Saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, kalau kita lihat ini kan para santri ini juga turut dilakukan berpartisipasi untuk membangun pondok pesantren, gotong royong. Tadi kita sempat ngobrol istilahnya roan ya Pak ya, Pak Kiai. Nah ini Anda masuk yang setuju, memang betul ada gotong royong sampai sebegitunya atau seperti apa sebenarnya? Ya kita pahamkan dulu apa itu roan. Roan itu gotong royongnya para santri yang diajarkan oleh masing-masing pondok pesantren, termasuk saya dulu. Saya di pesantren salaf, pesantren zaman dulu ngikuti kelas kitab saja,
bukan kelas sekolah seperti sekarang waktu itu ketika membangun dormitory atau membangun asrama disebut godaan atau disebut kombong godaan, asrama, dormitory itu sama. Nah, ketika bangun itu saya misalnya dari Kebumen, itu nanti akan bangun komplek atau bangunan disebut bangunan Kebumen, bangunan Cilacap, bangunan Purworejo. Karena yang bangun waktu itu para santri-santrinya dengan mencari amal khairiyah atau donasi dari masyarakat untuk bangun sedikit-sedikit. Ro'an atau gotong royong itu saya dulu dari membuat batanya. Bata dibuat, dibakar, kemudian disusun menjadi bangunan. Nah, ketika membuat bangunan itu bukannya totalitas santri tadi itu terus bikin bangunan yang begitu langsung semuanya santri, tidak. Tetap zaman saya pun ada yang orang ahli bangunan yang bisa membangun, tukang yang bisa membangun ya. Kalau sekarang ya disebutnya ada insinyur apa teknik sipil apa orang ahli konstruksi gitu. Nah, yang semacam itu pasti ada. Nah, nanti paling yang disebut ro'an itu santri membantu hal-hal yang ketika dibutuhkan untuk tenaga banyak yang sifatnya tidak konstruksi, bukan untuk konstruksi, hanya misalnya bawain batunya, bawain apanya itu cor-corannya, adukan, ya material, itu hanya itu aja. Tapi tidak masuk ke dalam pekerjaan konstruksinya, begitu, majornya pekerjaan major konstruksinya itu tidak, begitu. Tapi yang terjadi di pondok pesantren yang kita lihat kemarin itu berarti masuk. Sampean tahu? Makanya kita bertanya. Saya nggak tahu, tapi saya yakin nggak begitu juga. Maka nanti yang harus didalemin siapa minimal mandornya. Kalau bahasa dulu gampangan nyebutnya orang yang ahli konstruksinya ya ada yang manggil mandor, ada yang manggil itu. Nah, maksud saya itu yang dilihat siapa ahli konstruksinya, siapa katakan sekarang insinyurnya, teknik sipilnya yang mengarahkan itu. Kontraktornya. Sehingga tahu ukuran besinya berapa, ukuran adukan semennya itu 1 banding berapa. Lah kalau dikurangi semennya mungkin saja karena nggak ngerti. Tapi saya yakin semuanya ada begitu. Zaman saya ro'an saja begitu, ada. Walaupun itu di kampung tetap manggil ahli bangunan yang biasa bangun di kampung itu. Oke, jadi keterlibatan partisipasi dari santri itu adalah keterlibatan gotong royong yang minor yang sifatnya itu tidak totalitas semuanya kemudian santri yang mengerjakan semua, enggak. Hanya mensupport ya. Support, konstruksinya tetap melibatkan ahli konstruksi, kontraktor, teknik misalnya sipil. Di daerah itu waktu zaman saya kecil kan tahun 76, 80 itu ya mencari dulu orang yang biasa membangun bangunan besar di kampung situ, yang terkenal di situ. Baru santri itu membantu kerjanya apa. Gitu. Hanya membantu dan supporting. Ya, supporting. Nah, saya ke Pak Ito. Pak Ito, dari hasil kita lihat dari hasil penyelidikan, memang penyelidikan masih terus dilakukan begitu, walaupun memang saat ini prioritasnya adalah proses evakuasi, Pak Ito. Tapi apa yang bisa Anda baca soal penyebab gedung ambruk ini? Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab menurut Anda, Pak Ito? Iya, menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Qazini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif, dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas, serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal
pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Itu ada ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda 20% dari nilai bangunan. Kemudian sanksi administratif, kan bangunan ini diduga tidak memiliki persetujuan bangunan gedung ya, atau IMB, ini pun melanggar regulasi ya. Dan kemudian juga perdata keluarga korban dapat menggugat ganti rugi kepada pihak yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban. Kemudian ada juga terhadap kontraktor pelaksana konstruksi, tadi sudah disampaikan Pak Yai ya. Kalau memang terbukti ada kesalahan teknis dalam pelaksanaan tidak sesuai standar, kemudian pengawasan, maka kontraktor itu dapat dikenakan pertanggungjawab secara profesional dan pidana ya. Demikian pula konsultan atau pengawas. Tapi ini semuanya kepolisian saat ini kan telah menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan setelah evakuasi korban selesai, dan penempatan tersangka tentunya akan dilakukan bila unsur pidana serta kelalaiannya terbukti. Jadi bukti-bukti ini sekarang sedang dikumpulkan. Namun demikian tentunya kita tentu masih berduka semua, kita harus cooling down dulu, setelah itu barulah mungkin bersama-sama agar tidak ada kesan bahwa masalah pidana ini juga akan melukai, tambah melukai daripada anggota pesantren dari Al-Zuhaini ini ya. Saya kira kita perlu menunggu hasil penyelidikan oleh pihak daripada kepolisian maupun pihak terkait, termasuk yang memang ahli di bidang konstruksi. Demikian. Apa yang bisa dilakukan oleh Polda Jawa Timur khususnya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan ambruknya bangunan pondok pesantren ini, juga melibatkan ahli di sana atau seperti apa? Karena memang tadi ada bisa jeratan pasal dugaan kelalaian di sana. Ya, yang jelas di Polda itu kita punya ahli-ahli konstruksi juga Mbak ya. Kan ini kan kita melakukan uji laboratorium ya di lapangan ya, olah TKP kita katakan. Nanti di sana kita punya ahli, kalau seperti kebakaran kita punya ahli yang memiliki kemampuan atau keterampilan di bidang kebakaran. Nah ini juga bangunan kita punya ahli-ahli di bangunan, karena kita juga punya namanya di kepolisian namanya konbang ya, konstruksi dan bangunan. Nah ahli-ahli ini akan menentukan apakah memang ada kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja, atau memang tadi dikatakan Pak Yai ada satu kebijakan dari Ponpes ya untuk bisa melibatkan para santrinya. Nah ini tentunya kan boleh dikatakan sesuatu yang bisa masuk ke dalam unsur kelalaian ya, kelalaian apalagi tanpa pengawasan. Ya, ini tentunya harus melalui satu penyelidikan yang cermat dan objektif ya, jangan sampai ada kesan bahwa kepolisian mengada-ada atau mencari-cari kesalahan. Saya kira ini satu hal yang kita harus menunggu setelah hasil evakuasi semuanya selesai, kemudian juga situasi sudah kondusif dan kepolisian akan bisa melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum di sana, sehingga semua pihak akan bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, termasuk keluarga korban. Demikian, Mbak. Oke, berarti ini kan kita fokus pada saat ini adalah proses evakuasi dulu begitu ya terhadap para korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren. Tapi setelah ini baru kemudian polisi ambil peran di sana. Dari gambaran Anda, Pak Ito, siapa saja yang patut untuk diperiksa? Yang jelas yang pertama adalah pengurus ya, pengurus daripada pengelola pondok pesantren. Kemudian yang kedua, kalau kontraktor, kalau memang ada kontraktornya. Kemudian konsultan perencana atau pengawas ya dari bangunan. Kemudian ada pihak-pihak lain yang mungkin memberdayakan para santri untuk ikut melakukan pembangunan di sana. Tentunya ini pun nanti akan kita meminta keterangan dari pihak pondok pesantren, sehingga nanti pihak-pihak yang terlibat itu betul-betul orang yang memang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi pemilik pondok pesantren termasuk juga pengurus pondok pesantren adalah orang-orang yang patut juga untuk diperiksa, termasuk juga kontraktor kalau memang ada kontraktornya begitu ya, yang juga patut untuk diperiksa di sana. Saya ingin bertanya juga ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini kan saya sempat melihat gitu ya di salah satu portal online, salah satu orang tua korban ini menolak santunan, ingin mendapatkan berkah. Padahal kemudian ini ada tanggung jawab kerugian material dan juga kerugian nyawa yang harus melayang. Bagaimana Anda menyikapi ini, Jadi Pak Kiai? Begini ya, pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama. Betul.
Yang ilmu-ilmu agama itu adalah untuk mengatur kehidupan. Misal, ketika kita ada musibah, itu ada kita memahami tentang sabar. Juga kita memahami tentang kodok kodar. Kita memahami ilmu tentang tawakal. Nah, jika orang mempunyai ini, apakah terus kemudian kita berserah diri totalitas buta kepada Allah? Apa begitu, pasrah begitu? Tidak juga. Karena di dalam ajaran agama kita itu ada mau melakukan, mau bangun, mau ngapain saja, mau mengadakan proyek apa saja, itu risk analysis atau risk management itu dikedepankan. Ini ajaran pesantren, karena di pesantren itu diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, bahwa kita melakukan risk management agar jangan kita ada kecelakaan begini, menghitung dulu kalau mau bangun itu besinya ada ukuran berapa yang dibutuhkan, semennya berapa banding berapa, dan itu konsultan atau apa, maka nanti yang akan dikejarkan apa ada konsultannya apa tidak, apa ada ahli insinyurnya, kalau orang Betawi bilang tukang insinyurnya ada apa tidak. Lah yang semacam ini nanti akan dilihat ini oleh beliau, oleh yang akan mengaudit ini. Nah, tapi dalam ajaran agama kita melakukan hal-hal sesuai dengan keilmuan yang zohir dulu, baru tawakal. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan ada sahabat nih, sudah saya bawa onta, kita lepas saja tawakal karena Allah. Kalau nggak hilang, Allah memberi tidak hilang kan nggak hilang. Itu diperingatkan oleh Allah. Aqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu ontanya, baru kita tawakal. Usaha dulu, analisis resiko-resikonya, baru kita tawakal. Nah, ketika ada wali santri kemudian dia memang memahami ilmu sabar, memahami ilmu tawakal, memahami kodok dan kodar, yaitu sikap untuk kehidupannya. Karena kalau tidak memahami ini, nanti ketika ada musibah apapun nih, musibah itu tidak hanya ambruknya bangunan di pesantren ya, bisa ambruknya bangunan di luar pesantren, kan banyak juga, ada jembatan kemarin ambruk, ada gedung ambruk. Jadi musibah itu tidak hanya di pesantren, ambruknya bangunan juga tidak hanya di pesantren. Nah, ketika memahami tentang musibah begini, kalau tidak mempunyai ilmu sabar, ilmu tawakal, ilmu kodok kodar, itu akan bisa menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Contoh, kita naik motor, sudah tahu di sana ada lubang, kok lewat situ jatuh situ, kemudian kenapa lewang aku sudah ngerti di sana ada lubang, kok saya lewat situ sehingga saya jatuh, nyalah-nyalahin dirinya. Atau bahkan nyalah-nyalahkan orang lain terus. Nah, agar ini semua bisa terkontrol dalam kehidupan secara psikologi, memang ada kita batasnya untuk usaha sekuat-kuatnya, tapi kemudian kita berserah diri. Kalau terhadap ada musibah, maka selain kita memperingatkan diri kita biar besok jangan sampai terjadi begitu, ya juga harus segera dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak nyalah-nyalain diri sendiri dan nyalah-nyalain orang lain terus-menerus. Nah, positifnya bagi kita ini tetap waspada, tapi menyerahkan diri juga kepada Allah biar secara psikologi memang ketika Allah menciptakan makhluknya sudah dengan guidance book-nya. Seperti orang menciptakan produk handphone saja ada guidance book-nya kan. Lah guidance book kita adalah ajaran agama itu sendiri. Maka ketika itu ada orang melakukan ya lillahi ta'ala sudah ini, ya itu nyampe dia pada ilmu ini.
Nah, kalau kita bahas tentang sabar saja, ini tentang sabar ini. Asobru ala to'ah, sabar atas ketaatan hukum. Asobru ala musibah, sabar ketika ada musibah, ada bala. Nah itu yang sabar dalam ketaatan hukum itu juga menarik untuk disimak juga. Tapi saya ke Pak Ito. Pak Ito, berarti ini tidak hanya soal dugaan unsur kelalaian, tapi juga ada kerugian material. Betul Pak Ito? Ya betul. Makanya kan sekarang karena ini adalah ada satu akibat, maka yang akan didalami oleh pihak kepolisian adalah dari penyebabnya. Dari penyebabnya ini nanti akan bisa masuk, apakah dimasuk dalam ranah sanksi pidana, ataukah sanksi administratif, ataukah sanksi perdata. Nah ini tentunya semuanya harus didasarkan kepada satu pendalaman pengkajian yang mendalam tentang penyebab daripada kejadian tersebut. Tadi betul yang disampaikan Pak Kiai, kita juga melihat daripada unsur agama tentunya kan kalau kami melihat daripada unsur hukum positif ya tentunya ya akan kita lakukan nanti, kita akan melakukan hal-hal pendalaman apakah di mana siapa yang terlibat untuk masalah unsur pidananya, siapa yang terlibat masalah untuk sanksi administratif ataupun perdata nanti. Saya kira itu yang mungkin akan menjadi pendalaman dari pihak kepolisian dan kita tentu akan selalu berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren karena bagaimanapun juga pihak kepolisian kan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat ya dalam penegakan hukum pun tentunya harus kita melihat daripada secara situasional, tidak melihat daripada satu kejadian yang merupakan kejahatan murni ya. Karena kalau saya lihat di sini adalah merupakan satu kelalaian. Tapi kemudian tanpa berniat untuk mendahului penyelidikan dan juga penyidikan begitu dalam kasus ini yang Anda lihat dari kacamata Anda, Pak Ito, harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada tersangkanya. Ya pasti ya karena kan ini bisa kalau kita melihat daripada hukum positifnya ini kan pasal 359 sudah terpenuhi ya. Kemudian juga undang-undang tentang bangunan gedung nomor 28 tahun 2002 itu juga sama. Kemudian juga secara administratif kan bangunan ini kan tentunya membangun harus ada persetujuan IMB atau sekarang namanya PGB ya. Yaitu diatur dalam Undang-Undang 28 2002 ya. Sanksinya juga bisa harus menghentikan aktivitas, denda, administratif yang lainnya. Selain itu kan perdata tadi dikatakan Pak memang ada korban, keluarga korban yang menganggap ini sebagai musibah ya. Tapi mungkin ada juga tidak menutup kemungkinan dari keluarga korban yang akan menuntut secara perdata. Nah ini tentunya harus diakomodasi. Tapi begini, ada atau tidaknya aduan polisi tetap bisa menyelidiki ini ya? Oh iya kasus hukumnya tetap harus berlanjut ya, Pak Ito? Iya betul harus Pak. Ada atau tidak ada laporan dari keluarga wali santri yang menjadi korban. Lalu bagaimana kemudian bisa mencegah jangan sampai peristiwa ini terulang lagi, termasuk juga pengawasan dan juga pembinaan terhadap seluruh pondok pesantren di Indonesia harus dilakukan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Kiai dan juga Pak Ito, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kemudian agar mencegah peristiwa dari ambruknya bangunan pondok pesantren ini tidak terjadi lagi. Karena memang update-nya bahwa sudah ada 66 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Dan sampai saat ini, Saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih berada di balik reruntuhan bangunan pondok pesantren. Masih membahasnya bersama dengan Pak Kiai Marsyudi Syuhud, kemudian juga ada Pak Ito Sumardi, begitu ya. Tadi juga sudah dikatakan ada atau tidaknya laporan, polisi tetap harus lanjut kasus ini ke ranah hukum ya, Pak Ito ya. Iya. Oke, saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, ini kan kita nggak ada yang mau lah kejadian ini terjadi lagi begitu ya. Tidak hanya di bangunan pondok pesantren tapi di seluruh bangunan di Indonesia. Seharusnya memang ketika bangunan itu dikerjakan, konstruksi itu dibuat, itu dilakukan oleh ahlinya, ya kan, ahli bangunan, teknik sipil, kontraktor yang memang mengerti dan segala macam. Nah, kemudian Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri PU untuk mengevaluasi seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia. Utamanya adalah untuk keselamatan. Ya, bagaimana itu usaha yang baik. Memang ya tidak hanya mestinya ketika baru ada kejadian kemudian
kemudian rame-rame kita akan itu. Dari konteks membangun apa saja itu sudah ada ketentuannya tadi yang disampaikan oleh beliau. Itulah yang mestinya diikuti sehingga resiko-resikonya menjadi kurang. Resiko-resiko yang terjadi menjadi kurang. Seperti kemarin nih di Pangandaran ada jembatan ambruk, anak-anak SMP truknya ikut masuk ke sungai. Lah, jadi yang namanya kayak gini, pengawasan kayak gini, siapa sih sesungguhnya? Kalau PU ya PU-nya yang ngawasi gitu, atau siapalah gitu. Dan nanti ketika kayak gini kan baru ke Pak Polisi, ini ada pelanggaran apa tidak. Dalam konteks agar maslahah itu untuk umum terjaga, ajarannya begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Bahwa kita menjaga agar jangan tidak ada kerusakan, itu harus ditaruh di depan itu. Maka konsultannya nanti diperiksa, ada enggak konsultannya. Karena itu termasuk darul mafasid, insinyurnya, ahli konstruksinya. Terus, ada atau tidak? Iya, terus ketika nyampur itu apanya itu semen dengan itunya berapa ukurannya, besinya berapa ukurannya, kan nanti akan diperiksa semua itu. Betul. Nah, pada prinsip ini ajaran agama itu sama, agar jangan sampai kita terkena bencana-bencana, terkena musibah karena yang kelalaian kita, terkena musibah yang karena kelalaian kita. Nah, maka ada konsep darul mafasid muqaddam, risk management, hitung-hitungan itu didahulukan. Itulah kira-kira. Termasuk juga reward and punishment? Saya setuju sama Presiden, syukur-syukur tidak hanya kemudian kita cek bangunan pesantren, oh ini tidak layak, kemudian stop ini, jangan dipakai. Itu boleh, tapi kasih juga jalan keluarnya. Itu penting, karena pesantren itu rata-rata biaya sendiri. Betul. Ya, itu untung pemerintah itu mempunyai orang kiai-kiai yang mau kerja sosial untuk bangsanya, mendidik masyarakatnya. Dan nanti ketika kita misalnya pemerintah itu akan ngawasi itu, alhamdulillah. Tapi ketika ada kekurangan apa, must be supported by the government. Mestinya itu harus, jangan wah ini salah kemudian disalahkan ditinggal pergi, itu ya nggak wise juga. Karena apa? Dalam konteks kiainya, pesantrennya yang membantu masyarakat, lah kewajiban pemerintahnya juga ngurusi urusan masyarakat. Nah, ketika demikian nanti insya Allah akan ketemulah dalam konteks pemahaman pemerintah dan pemahaman para kiai, pemahaman pengasuh pesantren. Mudah-mudahan connect, nyambung, yang semua usahanya Pak Presiden, usahanya pemerintah, usahanya Pak Polisi, lil maslahah, adalah untuk kemaslahatan intinya. We support it, kita menyupport itu. Oke. Karena untuk kemaslahatan. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana kemudian ketika nanti polisi hands on di sana, ambil alih di sana, begitu ya? Kita tahu ada ribuan pesantren, pondok pesantren, ketika nanti tidak ada yang memenuhi syarat atau ada yang tidak memenuhi syarat, bagaimana kemudian polisi bisa melakukan juga pengawasan di sana? Karena kita tahu pemerintah juga menyalurkan dana bantuan ke pesantren melalui program bantuan operasional pendidikan pesantren, ada dana abadi pesantren DAP, kemudian juga ada program bantuan inkubasi bisnis untuk meningkatkan kemandirian dan ekonomi pesantren di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya juga kan semasa berdinas ya Mbak. Dulu kan saya sering pesantren ya, dan saya betul yang dikatakan Pak Yai tadi bahwa pesantren itu umumnya adalah mengembangkan dengan cara swadaya. Betul. Nah, tentunya di sini juga selain bagaimana memberdayakan para santri, juga mendidik mereka untuk menjadi tenaga terampil ya. Ini mungkin menurut saya salah satu tujuan, karena saya di beberapa pesantren melakukan itu. Tentunya ke depan untuk mencegah ini kita perlu ada penetapan standar teknik konstruksi ya, dan audit reguler bangunan pendidikan yang memang sudah ada di tiap pesantren saat ini. Tentunya bisa meminta kepada pemerintah daerah, kan tentunya kalau lihat pesantren kan pemerintah daerah wajib untuk membina pesantren ya. Juga memberikan edukasi dan pelatihan bagaimana membangun kepada para pengelola pesantren, khususnya untuk santri-santri.
Nah, selain itu kalau memang ini dilaksanakan, ini tentu perlu ada namanya pengawasan dan pendampingan ya oleh pihak-pihak yang memang expert ya untuk bagaimana mereka mendampingi para santri yang diberdayakan oleh pesantren tersebut ya. Sehingga untuk pendirian bangunan itu betul-betul memenuhi syarat. Kemudian juga menerapkan kebijakan pembangunan ya. Ini tanggung jawab dari pemerintah ya. Agar setiap pesantren menggunakan jasa tenaga ahli ya, struktur bangunan demi menjamin keselamatan untuk jangka panjang. Nah tentunya kan di tiap-tiap daerah itu ada universitas-universitas, mereka pun kan memiliki namanya CSR ya, atau mungkin ada satu bantuan teknis kepada para pesantren untuk misalnya memberikan bagaimana edukasi untuk membangun pesantren yang sesuai dengan ketentuan struktur bangunan agar aman ya. Saya kira ini menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal ya, karena memang ada korban jiwa, tapi ini tentunya bisa kita ambil manfaatnya untuk lesson learn ya, bahwa ke depan mulai saat ini jangan sampai ada lagi di tiap pesantren ini yang mengalami musibah yang sama. Jadi ini betul-betul perintah presiden betul-betul harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak lembaga pendidikan, universitas-universitas yang memiliki bidang di bidang konstruksi bangunan untuk bisa membantu pesantren. Saya kira ini usaha yang mulia kalau mereka melakukan ini untuk bisa mencegah terjadinya kejadian serupa. Demikian, Pak. Terakhir saya tanya ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana kemudian polisi bisa memastikan proses hukum ini bisa berjalan on the track setelah selesai proses evakuasi ini dilakukan? Ya, tentunya polisi kan harus objektif ya, harus objektif. Dan tadi saya katakan memang kalaupun tidak ada laporan, di dalam penyidikan itu ada 3 model. Model A itu meskipun tidak ada laporan, apabila seorang anggota polisi melihat ada satu pelanggaran hukum, maka dia wajib untuk memproses. Yang kedua, kalau ada orang yang merasa dirugikan bisa melapor ke polisi. Yang ketiga, kalau dalam proses misalnya penanganan satu perkara, penyidik menemukan ada satu tindak pidana lain, maka penyidik itu bisa membuat laporan model C. Nah, tentunya untuk masalah ini polisi juga harus hati-hati, karena bagaimanapun juga ini adalah satu kecelakaan, Mbak ya, satu musibah, dan lebih banyak kepada unsur kelalaian, bukan kesengajaan. Beda kalau misalnya ada pemboman dan lain sebagainya. Nah, saya kira di sini pun juga polisi harus bekerja sama dengan pihak PUPR dan ahli-ahli konstruksi juga untuk bisa mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Jadi bukan hanya kesimpulan dari kepolisian saja, tapi mendapat masukan juga dari ahli konstruksi yang lainnya. Dan saya yakin daripada pihak kepolisian akan memperhatikan ini, apalagi ini menyangkut masalah pesantren, anak-anak santri-santri kita, yang tentunya kita juga harus melakukan penegakan hukum, tidak dengan semena-mena ya, jadi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Demikian, Mbak. Termasuk juga bukti-bukti yang memang harus dikumpulkan untuk kemudian pasti ya, dugaan unsur kelalaian di sana. Ya, karena kan dari bukti itu akan bisa menentukan unsur pidana. Apakah ini bisa dinaikkan menjadi satu pidana, perkara pidana atau tidak. Dan sekarang kan masih dalam proses penyelidikan, Pak. Dan Anda melihat ini sudah cukup buktinya? Kalau menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, lebih banyak kepada kelalaian dan yang tadi undang-undang bangunan ya. Tentunya nanti kita melihat bagaimana untuk bukti-bukti sekuat apa bukti ini bisa, dan kepada pihak siapa saja yang akan diminta pertanggungjawab hukum. Demikian, Mbak. Oke, Pak Marsudi Suhud, Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai, 3 poin yang memang harus di-highlight untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, khususnya wali santri, termasuk juga tokoh-tokoh agama pondok pesantren, jangan sampai kemudian peristiwa ini kita tidak ada satupun yang menginginkan sebuah musibah seperti ini terjadi lagi. Menghadapi musibah bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di pesantren, di luar pesantren, bisa gedung, bisa jembatan, bisa bangunan, bisa apapun musibah. Ketika ngadepin sebuah musibah, itu kita memang ajaran agama menjadi penting. Kita ya hendaknya bersabar agar jangan kita juga sampai menyalahkan dirinya sendiri terus, bahkan menyalahkan orang lain terus. Itu konteks bersabar ngadepin musibah. Nomor 2, ketika kita mau melakukan apa saja, mau membangun, mau membuat konstruksi, atau mau berusaha apapun, yang mungkin ada resiko publik, ada resiko yang bisa membuat kalau terjadi apa-apa bisa nyawa bisa hilang. Risk management
hitung-hitungan apa saja yang dibutuhkan itu harus taruh di depan. Karena agama ngajarkan begitu juga, namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Resiko-resiko harus dipikirkan di depan, hitungan batunya, hitungan semennya, hitungan besinya, itu harus itu ya, itu juga ajaran agama. Terakhir, ketika kita sudah berusaha full ya, ingin menjauhi, menghindari resiko-resiko, udah full ini, usahanya udah total, maksimal, full power untuk menghindarkan itu, baru kita sandarkan kepada Allah yang agar semuanya itu ada batasnya. Orang berpikir kan, orang merenung saja ada batasnya, orang kemudian down pikirannya, menyalahkan diri semua juga ada batasnya. Sehingga ketika kita mengalami musibah apapun, itu cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada kenormalan biasa. Nah, itulah efek positif daripada ajaran agama tentang tawakal, tentang sabar, tentang qada. Ini yang harus dipegang. Baik para wali santri, keluarga yang punya keluarga yang kena korban ini, ya yang dipegang ini tadi. Dan terakhir, tetap berdoa kepada Allah agar semuanya dilapangkan dan semua mendapatkan jalan terbaik walaupun musibah sebesar apapun, tapi mendapatkan jalan terbaik. Terima kasih. Oke, ini supaya menjadi pembelajaran juga bagi tidak hanya bagi pondok pesantren, tapi bangunan pendidikan lainnya, bangunan lainnya memang harus mengutamakan keselamatan begitu ya. Ketika ingin membangun ya gunakan ahlinya begitu ya, ketika ingin membangun jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Terima kasih Pak Kiai Marsudi telah bergabung bersama kami, kemudian Pak Ito Sumardi juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, kiper Martin Paes sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Arab Saudi. Penyerang oleh Romeni juga makin fit untuk bisa diturunkan melawan Arab Saudi. Akankah timnas Indonesia bisa benar-benar mengulangi kemenangan atas Arab Saudi di GBK November tahun lalu? Kita akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tuan rumah Arab Saudi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kontra Arab Saudi, Jahid Ses dan kawan-kawan juga akan duel lawan timnas Irak. Kabar baik datang dari bergabungnya kiper Martin Paes. Kiper andalan tim Garuda ini diharapkan bisa bermain untuk mengamankan gawang Indonesia dari serbuan pemain Arab Saudi dan Irak. Meski sempat cedera cukup lama, Paes bilang ini adalah waktu yang tepat untuk kembali bertanding. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and now I'm feeling great. There's a little bit scar tissue, sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Martin Paes dalam kondisi baik pasca cedera Agustus lalu. Namun Sumarji menyebut keputusan turun atau tidaknya Martin Paes ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan ya alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi. Terlebih berkaitan dengan kondisi Martin, begitu kemarin datang tes medis dan dilakukan terapi oleh para pemain dan Martin sendiri happy, artinya ya insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Berarti besar kemungkinan akan diterjunkan ya Pak Sumarji ya? Ya itu semua tergantung pelatih. Kan kita betul. Penentuan line up itu kan tergantung pelatih. Di sisi lain, pelatih timnas Patrick Kluivert optimistis menatap laga penentuan lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak. Kluivert bilang persiapan timnas hadapi 2 laga di putaran 4 berjalan baik. We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America.
we're working very clear, very good with everyone. So we are prepared for Saudi Arabia, and now we need to show it on the pitch. But the preparations went very well, and I'm very happy about how everything is combined. Untuk bisa mewujudkan misi lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan, Timnas Indonesia harus mengumpulkan poin terbanyak saat melawan Arab Saudi dan Irak pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Melawan Arab Saudi, Ole Romeni dan kawan-kawan punya modal bagus, yakni sempat menang 2-0 di GBK pada pertengahan November 2024 lalu. Tentunya hasil ini diharapkan bisa terulang meski nanti bermain di kandang Arab Saudi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Martin Pas telah gabung. Ole Romeni makin fit, Kapten Jay Izzes bersinar di Liga Serie A Italia. Hingga bek kiri Calvin Verdonk yang mampu bermain di kompetisi antar klub Eropa di Europa League. Rasanya sudah cukup modal timnas Indonesia agar tidak minder di hadapan tuan rumah Arab Saudi pada pertandingan krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah rancangan strategi Coach Patrick Kluivert yang jadi faktor pembeda saat timnas kontra Arab Saudi? Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat pagi Bung Firzi. Ya, pagi Mas Mario, pagi Terima semua. kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Bung Firzi, bagaimana Anda melihat bahwa duel Indonesia Arab tanggal 9 versus Irak tanggal 12 nanti? Pemain-pemain kita juga punya nih pemain bintang, Jay Izzes, Calvin Verdonk. Langkah lebih mulus atau bagaimana menurut Anda, Mas? Iya, pertama memang kita tidak boleh minder ya Mas Mario terhadap apa yang disajikan oleh lawan-lawan. Kita juga punya kekuatan yang kuat, tapi memang benar ada banyak faktor yang masih belum kita tahu ya. Seperti Ole Romeni udah absen itu udah praktis sepanjang musim ini ya, karena dia cedera itu kan awal banget dari pramusimnya Oxford United. Oke, dia udah fit, tapi seperti yang Coach Patrick katakan di konferensi pers pertamanya, apakah dia match fit? Ini kan yang jadi penentuan kan. Match fit ya? Dia sudah bugar, iya. Karena match fitness ini akan bermain. Ole adalah tipe striker yang selama ini menyelesaikan satu peluangnya dengan 1 gol ya di timnas Indonesia, dan itu sangat bagus sekali penyelesaian dia. Tapi apakah dia bisa melakukan itu kalau dia tidak bermain kompetitif musim ini? Itu jadi pertanyaan. Tapi juga di bawah Mistar akan jadi penentuan juga, karena tadi Martin sudah mengakui 9 minggu loh dia tidak main. Apakah dia akan match fit jelang laga ini? Karena ingat ketika terakhir kali kita main di Arab Saudi, Martin gawangnya dibombardir Mas Mario dengan 12 tembakan hanya dari dalam kotak penalti. Kalau dihitung seluruh total tembakan Arab Saudi ketika itu ada 18 tembakan. Jadi ketika itu kita luar biasa sekali bisa keluar dari pertandingan dengan hasil 1-1. Seperti itu, Mas. Berarti kalau melihat ini sebenarnya bukan hanya fit secara kebugaran tubuh, tetapi match fit pertandingan. Fit saat pertandingan itu juga penting ya Mas Firzi ya? Betul, karena kita lihat beberapa pemain kita yang kemarin sempat tidak mendapatkan tim, tapi habis itu di ronde September permainannya meningkat jauh ya. Paling jelas adalah Nathan ya. Nathan yang ketika laga melawan Australia di debutnya Patrick Kluivert melakukan beberapa kesalahan yang terbukti fatal. Tapi kemudian dia datang di ronde September, dia menemukan tim dengan Willem Zwijg di Liga 2 Belanda. Terus habis itu dia bisa menunjukkan bahwa dirinya kembali seperti Nathan yang kita tahu dan kita rindukan kemampuannya. Jadi ini penting juga bagi Ole. Tapi kalau misalnya pun Ole tidak bisa bertahan 90 menit, sekarang kita punya Zijlstra juga ya, bisa menjadi opsi di lini depan. Terutama juga ada Ramadan Sananta dan Miliano juga bisa bermain sebagai faktor X di sisi kanan kita. Oke, Mas, kalau lihat lebih teknis, 4-3-3 menurut Anda lebih realistis untuk digunakan oleh Patrick Kluivert atau sebenarnya bagaimana? Atau ada formasi lain yang menurut Anda mungkin ada racikan sedikit melawan Arab Saudi? Ya, itu yang sebenarnya saya tanyakan juga ke Coach Patrick ya saat drawing round 4 kualifikasi di Kuala Lumpur ya. Dan kita lihat
dia ketika itu bilang dia punya plan B untuk menyikapi potensi absennya Ole, dan kita lihat iterasi dari ide bermain dia yang berbeda itu ada di round September ya. Cuman ketika itu kan kita bermain 4-2-3-1. Ketika itu sebenarnya teman-teman wartawan juga udah bertanya apakah plan B-nya Coach Patrick ini akan menjadi plan A di round 4 qualification ini. Ya, itu kita bergeser dari skema 3 back ke skema 4 back. Kalau menurut indikasi dari apa yang Coach Patrick sampaikan, emang dia nggak bilang secara eksplisit, tapi dia bilang beberapa hal keuntungan soal bermain dengan 4-2-3-1, di mana timnya dia katakan punya kombinasi-kombinasi lebih bagus, ada pengertian baik di antara para pemain untuk menjalankan formasi tersebut. Jadi sebenarnya saya tidak heran kalau mereka akan memakai formasi 4-2-3-1 lagi. Tapi dengan adanya Calvin Verdonk dengan bermain di left pivot itu di DM, itu formasi ini bisa dengan mudah berbalik kepada formasi 3 back dengan Verdonk turun sebagai salah satu dari center back lagi. Dan ini adalah suatu keunggulan timnas untuk punya pemain-pemain yang bisa adaptif dengan game situation dan berubah sesuai dengan game situation. Oke, tapi kalau dengan 3 back Mas, apakah memang terlalu berisiko mengingat ini kita bermain di kandang Arab? Dalam arti kalau kita melihat mungkin saja Arab akan jual beli serangan di pertandingan kali ini. Ya benar, Arab akan jual beli serangan, tapi sebelum ini saya beberapa hari lalu berbicara dengan pengamat Arab Saudi ya, Wael Jabir, di salah satu podcast, dan dia mengutarakan memang salah satu kelemahan tim Arab Saudi ini memang adalah mencetak gol ya, karena di round 3 qualification sendiri mereka hanya mencetak 7 gol, itu dari 10 laga, itu lebih rendah dari angka gol kita 10 gol ya. Mereka ada beberapa pemain yang tidak berada dalam kondisi fit, bahkan di liga sendiri pun beberapa pemain kunci mereka itu tidak mendapatkan waktu bermain, karena kita tahu Liga Arab Saudi ini kan penuh dengan bintang-bintang dunia ya, kayak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane dan lain-lain, sehingga mereka sendiri kesulitan mendapatkan waktu bermain. Dan ini mungkin akan penting bagi kita, tapi tentu Arab Saudi tidak bisa diremehkan, karena di Piala CONCACAF kemarin, di Piala Emas CONCACAF mereka nembus kalau tidak salah sampai perempat final ya. Sehingga ini mereka menjadi suatu pemain, salah satu tim yang harus dikhawatirkan. Dan ini Salim Al-Dawsari ya, kita lihat, dan ini adalah peluang yang tentu juga sangat berbahaya di injury time. Nah, ini harus kita cegah tusukan-tusukan dari tengah seperti ini, Mas Mario. Oke, kalau melihat dari struktur pemain yang dipanggil di timnas, Mas, kalau menurut Anda, analisis Anda, Patrick Kluivert akan bermain dengan posisi membagi bola jenderal lapangan tengah atau lebih ke sayap ini? Ya, kayaknya memang kalau secara dimensi menyerang ini yang harus ditingkatkan timnas ya. Dan itu yang juga Coach Patrick ucapkan setelah laga lawan Jepang, terutama ketika kita tidak bisa mencatatkan satupun sentuhan di kotak penalti Jepang. Oke, lawannya Jepang, tapi attacking wise Coach Patrick terlihat sangat kecewa ya dalam pertandingan itu, sehingga ada perubahan dengan memainkan formasi baru ini. Kehadiran Miliano menurut saya menghadirkan titik vokal build up serangan yang sangat bagus, walau memang sebelum ini Marcelino yang menempati posisi itu, Egy yang menempati posisi itu juga bermain dengan lugas dan sangat berbahaya dalam sisi ofensif. Tapi kita lihat ya bagaimana pergerakan Miliano dalam beberapa laga di September itu bagaikan seorang Arjen Robben yang sering memotong ke dalam dan melepaskan ancaman dari sisi flank. Dia baru saja mendapatkan assist pertamanya ya bagi FC Utrecht musim ini dalam pertandingan yang juga ditayangkan oleh Kompas TV ketika menghadapi Feyenoord Rotterdam di The Kuip, di stadion yang tidak mudah. Dan ini modal bagus bagi dia untuk mencoba melakukannya lagi di level timnas, karena sejauh ini ya kita lawan Lebanon, kita menciptakan 6 chance ke gawang, tapi kita belum mencatatkan kesempatan depan gawang ya. Dan terlepas dari laga lawan Taiwan, kita juga di bawah Coach Patrick belum bisa mencetak lebih dari 1 gol per laga. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan juga dalam sisi menyerang. Berarti menurut Anda dari sisi menyerangnya oke, tetapi finishingnya ya yang masih butuh polesan lebih bagus lagi atau gimana?
Ya, kalau kita nonton langsung laga di Surabaya, kita bisa ngelihat pergerakan-pergerakan pemain itu sangat agresif ya. Bahkan kakak Yakob Sayuri sendiri dalam beberapa kesempatan dia sampai menusuk sampai ke kotak penalti off the ball ya. Jadi tanpa bola dia mengambil positioning di sekitaran kotak penalti, dan ini adalah suatu instruksi ya dari Coach Patrick untuk mencoba memperbaiki aspek menyerang timnas. Cuman karena memang kita tahu pada akhirnya end product itu belum ada. Cuman ada ide cara bermain yang diinginkan Coach Patrick itu kita bisa lihat, dan semoga dia bisa mengeksekusinya di laga nanti ya. Walaupun kita juga harus was-was nih Mas, jangan terlalu bermain terbuka menghadapi Arab Saudi, betul, karena bagaimanapun mereka adalah tim yang juga berpengalaman, dan mereka ini tim yang sedang build up menuju menjadi tuan rumah Piala Asia dan juga nanti Piala Dunia 2034 gitu. Oke, Mas, kalau 4-3-3 ada beberapa prediksi yang muncul sekarang ini ya, banyak beberapa prediksi, tapi saya pakai dari prediksi yang saya ambil dari Kompas saja. Ke depan kemungkinan akan diisi Miliano, Ole sama Ragnar. Menurut Anda trio ini cukup untuk bisa, apalagi di gelandangnya ada Joe, Calvin sama Ricky Kambuaya. Menurut Anda bisa di support dan bisa nantinya finishing kita lebih bagus lagi ke depan atau gimana? Ya, itu on paper memang yang terkuat ya, karena Coach Patrick juga berapa kali memanggil Vano Lillipali untuk mengisi posisi Ragnar itu, karena mereka punya karakteristik sama ya, pejuang, fighter, pemain yang bisa link up play. Ragnar ketika kita terakhir dia main itu lawan Bahrain ya, dia memang tidak mencatatkan tembakan ke gawang, tapi kalau kita lihat data link up play-nya itu sangat bagus ya, operan komplitnya itu di atas 80%. Seorang pemain yang bisa menghubungkan lini tengah dan lini depan, dan dia adalah fighter. Jangan lupa juga gol di Arab Saudi terakhir datang dari tembakan dia memantul lewat Sandy Walsh ya, untuk membobol gawang Arab Saudi, dan itu menurut saya opsi yang paling kuat memang. Ini kalau kita dengar nih memang kayaknya Indonesia, jujur Mas, lagi di atas angin juga, tapi memang tidak boleh sombong kalau kata Mas Firzi. Tapi singkat aja Mas, prediksi Indonesia Arab berapa Mas? Iya, kita laga pertama lawan tuan rumah, kita punya supporter banyak. Memang kita harus hati-hati dengan faktor non teknis ya, wasit Kuwait, tim kewasitan dari Kuwait, dan hal-hal seperti itu memancing emosi. Jangan sampai kita terpancing amarah kita, jangan emosi kalau para pemain mereka melakukan hal lain. Tapi saya menjagokan mungkin setidaknya seri bisa kita dapat. Seri kita dapat ya, tapi harus menang juga biar bisa lolos Piala Dunia nih Mas. Ini sudah kita tunggu-tunggu. Terima kasih analis sepak bola Firzi Idris atas apa yang disampaikan. Terima kasih, sehat-sehat selalu Mas Firzi. Sama-sama, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana. Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya seekor macan tutul masuk kamar hotel di Jalan Padasaluyu, Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Evakuasi macan tutul berlangsung selama 3 jam. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Padasaluyu, Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Evakuasi macan tutul berlangsung selama 3 jam. Macan tutul pertama kali ditemukan dalam salah satu kamar di lantai 2 sebuah hotel di Bandung. Masuknya macan tutul sontak mengagetkan penjaga hotel. Evakuasi oleh tim BKSDA dan pemadam kebakaran berlangsung dramatis karena macan tutul berusaha kabur. Setelah 3 jam, macan tutul dapat ditangkap dan langsung dibawa ke Lembang Park Zoo sebelum diantar ke pusat penyelamatan satwa di Sukabumi. Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macannya itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Ya gede lah menurut saya mah gede. Hotel kosong, udah tutup, hotel tutup. Informasi selanjutnya, saudara, Presiden Prabowo Subianto meninjau barang rampasan negara di PT Tinindo Internusa. Dalam skandal korupsi ini,
kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Prabowo bilang terdapat 6 smelter yang mengandung puluhan ribu ton monasit dengan nilai per monasit $200.000 Amerika Serikat. Presiden Prabowo tiba dengan didampingi beberapa menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Presiden bilang hanya dari 6 smelter saja nilai barang sitaan dapat menyentuh 7 triliun rupiah. Presiden Prabowo juga menegaskan upaya pengungkapan kasus korupsi PT Timah jadi bukti komitmen memberantas korupsi di era pemerintahannya. Kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah, dan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Saudara, bencana abrasi atau rop yang terjadi di wilayah pesisir utara Sayung, Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya melalui program pembangunan rumah adaptif bencana, yakni rumah amfibi. Pembangunan rumah adaptif bencana atau rumah amfibi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kini telah selesai dibangun. Rumah apung atau amfibi yang berukuran 6 x 9 meter ini dengan model konstruksi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan rop mampu bertahan hingga 20 tahun. Dengan selesainya program rumah amfibi ini, warga pun mengaku lega dan tak khawatir diterjang rop. Selain itu, warga yang mayoritas nelayan ini terbantu secara ekonomi karena tidak perlu meninggikan rumah agar tidak tenggelam. Dan saya berterima kasih kepada Pak Tukti atas bantuan rumah apung ini, Pak. Dengan adanya rumah apung ini, saya sudah tidak khawatir lagi bila ada rob. Kan robnya naik, rumahnya langsung naik. Dan dulu waktu belum adanya bantuan rumah apung ini, saya kan disitu kan khawatir, Pak, kalau bila ada rob kan lantainya kan dasar, jadi kan gimana ya, agak susah. Kalau mau memperbaiki kan harus beli kayu apa itu kan. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperhakim Provinsi Jawa Tengah bilang, program bantuan rumah apung di tahap pertama ini ada 3 unit rumah apung dan ini akan terus berlanjut. Program rumah apung ini digadang-gadang menjadi solusi untuk membantu mengatasi persoalan permukiman bagi warga pesisir utara Sayung, Demak yang terdampak rop. Jadi hasil identifikasi awal ada kurang lebih 111 masyarakat di Desa Timbul Sloko yang kondisinya saat ini terdampak oleh banjir dan rop. Hanya saja kita proses verifikasi untuk kesiapan masyarakat dan sudah didata yang masyarakat yang sudah siap ada sejumlah 17. Mereka semua akan diberikan alternatif penyelesaian dari permasalahan mereka. Yang pertama program untuk pembangunan rumah apung, dan yang kedua relokasi jika mereka memiliki lahan yang siap untuk dilakukan. Untuk mengantisipasi rop, selain rumah apung, Pemprov Jawa Tengah juga akan melakukan program relokasi. Pemprov Jateng terus melakukan kolaborasi sebagai langkah solutif terkait penanganan permukiman di wilayah Sayung yang terdampak rop. Susmin Tarta, Kompas TV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Upaya pelestarian seni dan budaya terus digaungkan melalui berbagai program kolaborasi. Sebuah rangkaian acara bertajuk Discover Art and Culture hadir sebagai wadah apresiasi, edukasi, dan kolaborasi lintas budaya untuk memperkuat posisi seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Acara ini resmi dibuka di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin 6 Oktober 2025.
Acara pembukaan ditandai dengan penampilan tari persembahan Kepulauan Riau dan prosesi gunting pita. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dunia Melayu Dunia Islam, Universitas Negeri Jakarta, serta berbagai mitra strategis. Selain itu, Hotel Borobudur juga menghadirkan promo kamar khusus Discover Art and Culture Package. Memang selama 1 bulan ini kami menghadirkan paket kamar khusus kamar Discover Art and Culture yang mana harganya 1,4 juta. Ini sudah termasuk sarapan, sudah termasuk diskon di restoran sebesar 15%, kemudian paket massage 20% dan juga ada tiket untuk 2 orang ke Museum Nasional, Pak. Jadi itu ya sebegitu perhatiannya kami kepada kebudayaan, di mana paket kamar pun kami bundling dengan kunjungan ke tiket masuk ke Museum Nasional. Rangkaian acara dilanjutkan dengan talk show di ruangan Timor bertema Discover Art and Culture yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sholawat Busro. Sepanjang bulan Oktober, berbagai kegiatan kebudayaan dan kuliner digelar, mulai dari seminar bahasa Prancis, Petak 99 yaitu Grand Final Lomba Bahasa Mandarin, pameran pojok yukata, hingga bazar UMKM khas Kepulauan Riau dan Melayu. Discovery Art and Culture ini kolaborasi antara banyak pihak. Ada yang tadi saya sampaikan, ada government, ya kan, dari Pemda Provinsi Kepulauan Riau, ada dunia usaha, Hotel Borobudur, ada CSR-nya, Arta Geraha Peduli, ada sipil atau society sektornya, DMDI, ada education center-nya atau sektor edukasinya, UMJ, dan mahasiswa. Melalui serangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin mencintai dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Program makan bergizi gratis di Sukabumi, Jawa Barat ditunggu siswa setiap hari di sekolah. Program ini berdampak baik bagi semangat belajar anak-anak. Program makan bergizi gratis yang dilakukan di berbagai daerah memberi manfaat yang luas. Salah satu dapur SPPG di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, yakni SPPG Warudoyong, mempekerjakan 50 pekerja yang merupakan warga sekitar. Mereka menjaga kebersihan bahan baku dan peralatan memasak. Tak hanya itu, saat proses memasak hingga pendistribusian, semua pegawai wajib memakai APD lengkap seperti penutup rambut, sarung tangan, dan masker. Jadi di hari ini tuh menunya ada nasi sebagai karbohidrat, kemudian daging itu protein hewani, dan juga ada tempe sebagai protein nabati. Kemudian buahnya itu ada buah anggur. Dan untuk pendistribusiannya di awal itu kita melakukan pendistribusian ke tingkat TK PAUD, kemudian SD, kemudian nanti dilanjut untuk tingkat SMP sampai SMK. Untuk di SPPG ini kita megang 10 sekolah. Sebanyak 3.475 porsi setiap hari disiapkan di dapur SPPG Kecamatan Warudoyong untuk 10 sekolah. Pegawai SPPG mulai menyiapkan bahan baku dan memasak sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dapur SPPG juga menjadi harapan masyarakat sebagai mata pencaharian baru, membantu secara sosial dan ekonomi bagi warga sekitar karena dibukanya lapangan pekerjaan. Ya, alhamdulillah segi ekonomi terbantu dan ya semuanya alhamdulillah terbantu karena selama ini mungkin nggak kerja, pengangguran. Dan alhamdulillah ada berkahnya juga gitu. Pihak sekolah dari SDN Cipanas bilang siswa jadi makin semangat. Terlihat dari tingkat kehadiran siswa yang kini jarang sakit dan absen untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Pihak sekolah pun terus berkoordinasi dengan pihak dapur terkait kualitas dan menu yang disajikan untuk siswa. Kehadiran program makan bergizi gratis setiap hari di sekolah, selain selalu ditunggu oleh siswa, mereka juga senang karena tak perlu jajan di sekolah, sehingga uang jajannya bisa ditabung. Sejak ada MBG ini jadi makin rajin ke sekolah? Iya, kalau mau ke sekolah tuh kayak takut gak dapet MBG. Oh iya. Terus gimana? Orang tua gimana? Ya udah sekolah aja gitu katanya.
Jadi lebih semangat ya sekolahnya? Oh ya? Dari sektor ekonomi, selain memberi manfaat pada pekerja di dapur, program makan bergizi gratis juga memberi manfaat bagi siswa, sehingga lebih semangat saat kegiatan belajar mengajar. Abel Insani, Ghaniar Febrian, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saling saut soal kilang Pertamina. Purbaya bilang kesal di DPR karena Pertamina malas bangun kilang, sedangkan Bahlil tak mau komentar, tapi menekankan fungsi pengawasan Kementerian SDM di kilang Pertamina. Selanjutnya bersama rekan saya, Brimana Tenaya. Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Brimana Tenaya, saudara. Dengan konsumsi BBM per hari 1,6 juta barel, kapasitas 6 kilang milik Pertamina hanya bisa memenuhi 1,1 juta barel. Indonesia masih harus impor BBM dari negara lain. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meradang di depan Komisi 11 DPR. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saling saut urusan energi. Di depan Komisi 11 DPR, Menkyu Purbaya kesal lantaran sejak tahun 1998 Pertamina tidak menambah kilang baru. Sampai saat ini, Pertamina lewat anak usahanya yaitu Kilang Pertamina Internasional mengoperasikan 6 kilang. Rinciannya, refinery unit di Dumai, Riau, Pelaju, Sumatera Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Kasim Sorong, Papua Barat. Total kapasitas kilang ini mencapai 1.100 MBOPD, yang berarti ribuan barel minyak per hari. Kami sederhanakan jadi 1,1 juta barel minyak per hari. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satu. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Dengan kapasitas 6 kilang terpasang, berapa konsumsi PBM per hari di Indonesia? Kompas Bisnis pakai data Shake Data, BP PLC. Dalam 5 tahun terakhir, angkanya cenderung naik. 2019, 1,58 juta barel per hari dan turun sepanjang pandemi. Kemudian, angkanya kembali naik di tahun 2023 menjadi 1,6 juta barel per hari. Kritik Menkyu Purbaya direspons Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, ESDM fokus pada proses. Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau gitu nggak apa-apa. Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya belum pulang dari lokasi. Antara kebutuhan dan kapasitas yang tidak cocok membuat Indonesia harus mengimpor BBM tiap hari.
Setidaknya 500.000 barel untuk menutup kekurangan. Tetapi membangun kilang juga tidak murah. Ada banyak aspek yang memengaruhi, seperti target kapasitas, lokasi, desain dan teknologi, investor, studi kelayakan, sampai kepastian hukum dan perpajakan yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Imron Fadilah, Diah Mega Adaya, Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, benarkah Pertamina malas bangun kilang? Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, membangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Kami akan tanyakan kepada ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung ITB, Tri Yus Wijayanto Zainuri. Selamat pagi Pak Yus. Ya, selamat pagi Pak Septi. Ya, Pak Yus, ini ngomongin soal Pertamina yang katanya dibilang malas bangun kilang gitu ya. Ini sebenarnya alasannya kenapa sih Pak? Karena tidak murah membangunnya atau karena khawatir bakal oversupply? Ya, bangun kilang kan kira-kira biayanya sekitar $10.000 ya per barrel. Jadi kalau bangun kilang kecil 60.000 barrel per hari ya berarti kita kalikan 10.000, 600.000. Ya 600. Betul ya, 6.000 berarti 600 juta dolar per 60.000 barrel. Nah, kenapa kok Pertamina sejak tahun 84? Kan terakhir membangun kilang tahun 84 itu Balongan ya. Yang lain itu kan kilang-kilang tua, bahkan ada peninggalan Belanda yang sekarang sudah nggak difungsikan lagi, misalnya seperti di Sungai Pakning sama di Pangkalan Berandan. Sehingga tinggal di Dumai, Pelaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim. Bahkan Kasim itu pun tidak bisa memproduksi RON 90 Mas. Hanya bisa 88 karena teknologinya sudah sangat tua. Jadi satu dari sisi spesifikasi, karena program dari pemerintah sebetulnya kan inginnya sulfurnya segera dikurangi. Nah, kilang kita dengan teknologi yang ada hanya mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar sulfur yang masih tinggi, masih sekitar 500 ppm ya. Nah, dengan target-target yang ditetapkan pemerintah tentu karena membangun kilang itu butuh waktu cukup panjang, sekitar 5-6 tahun, maka mungkin ya paling gampang shortcutnya adalah dengan impor. Dan dengan impor langsung memang produk yang didapat akan bisa mengikuti roadmap yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kilang sebetulnya memang lebih baik kalau dibangun kilang itu tersebar. Jangan cuma terpusat seperti yang paling besar-besar adalah Balongan, Cilacap, dan Kalimantan yang harus mensuplai ke beberapa daerah yang cukup jauh sehingga transportasinya jadi mahal. Tapi kalau misalnya mengolah minyak yang dihasilkan di daerah itu, karena dulu kilang kan dibangun dengan melihat produksi minyak. Oke, tapi Pak Yus, ya, Pak Yus masih bisa mendengar suara kami, Pak Yus? Oke, kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi kami bersama Pak Yus Wijayanto dari ITB. Saudara, memang beberapa waktu yang lalu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudistadewa ini kemudian menyentil Pertamina. Bagaimana kemudian Pertamina lagi-lagi tidak untuk bisa membangun kilang yang sebenarnya sudah ditargetkan sejak 2018. Dan kami masih akan kembali saudara bersama dengan Pak Tri Yus Wijayanto. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Bangun di SCBD untuk Pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Nggak, tapi gini. Itu karena kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik,
ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Yang kedua tadi tentang pembangunan gedung Bank Jakarta. Bank Jakarta di Lot 1 ya. Di Lot 1 SCBD. Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI. Jadi Bank DKI cukup banyak uang daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian, pembangunan utamanya nanti ada demand semen naik, penciptaan tenaga kerja dan lain-lain. Dan saya minta ke Pak Gubernur kalau bisa dimulai tahun ini juga dalam beberapa bulan ke depan. Pak Gubernur setuju. Jadi kita mau lihat impact dari strategi ini mulai tahun ini mulai terlihat. Ini kan bangun gedung berapa? 14 bulan tadi? 15 bulan. 15 bulan. Jadi akan berdampak terus ke depan. Dengan itu saya pikir yang lain juga akan ikut membangun. Yang ketiga tadi tentang dana yang 200 triliun dari Bank Himbara bisa dipakai enggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbaranya. Tapi ada satu yang saya pikirkan, satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh, nggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Bisa. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain. Mungkin itu dari saya. Jadi saya terima kasih ke Pak Gubernur atas supportnya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Cukup ya. Pak Menteri mau ada pertanyaan? Silakan. Silakan pertanyaan ke Pak Menteri ya. Ke Pak Gubernur lah. Oke, ini Pak